Iya, Pak Ipul, cepatlah. Ipul, sudah sampai situ, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita berada di Desa Sukamulya bersama Pak Kades Miswanto dan kawan-kawan. Nanti kita persilakan Pak Kades untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir. Yang jelas di sini ada Ketua BPD. Oh, ini sahabat saya ini, orang dekat, Bang Irwanto ya. Ya. Kemudian ada Sekdes, ada Ketua LPMJ Pak ya, dan ada Ibu PPL. Oke, kita minta kepada Pak Kades untuk memperkenalkan diri Pak, sekaligus mengungkapkan profil desa, menyampaikan profil desa Pak. Misalnya masalah jumlah penduduk, ya kan, mata pencarian masyarakatnya apa, sukunya apa, agamanya apa, mayoritas, dan segala potensi yang ada Pak di desa kita. Kira-kira Pak, silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada siang menjelang sore hari ini. Di sini saya akan memperkenalkan diri dan selamat datang kepada rekan-rekan kami PWI, Pak Budi beserta kawan-kawan di desa kami, Desa Sukamulya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa profil desa, yaitu terkait Desa Sukamulya di tahun 2027 Pak. Kami pemekaran dari Desa Teluk. Dan ditambah juga dengan Kelurahan Kolobingi ada 3 dusun ditambahkan. Jadi kami di sini Desa Sukamulya ada 8 dusun keseluruhannya dan luasnya 561 hektar. Di sini jumlah kakak kami 1529 kakak. Jumlah jiwa 4.501 jiwa. Di sini mayoritas agama Islam, Kristen ada juga sebagian Pak. Suku Jawa, Batak dan Melayu. Mayoritas Jawa. Di sini penghasilan kami masyarakat Desa Sukamulya bertani. Petani. Iya, petani Pak. Jadi di sini Pak, untuk kegiatan kami di desa juga ada kegiatan ibu-ibu PKK yang ada di depan kita itu rumah hidroponik. Ya, pernah juga ada kami memanennya itu Pak 1 kali. Nah itu udah mulai tanam kembali, udah mulai mencambah, tinggal pertumbuhan selanjutnya. Jadi Pak, hidroponik itu sayuran loh Pak? Sayuran. Ya, untuk sayuran Pak. Berarti kegiatan PKK juga ya? Untuk PKK Desa Sukamulya. Kemudian untuk batas desa kami di bagian utara Cinteraja, kemudian selatan Kepala Sungai, barat perbatasan Sungai Wampu Pak, terus timur Desa Teluk.
Oh, desa Teluk. Ya. Di potensi Pak? Untuk potensi Misalnya ini, pertanian tadi kan Pak bilang kan. untuk pertanian ada 20 hektar Pak untuk pertanian. Untuk pertanian. Kemudian untuk pembibitan ada juga sini Pak. Jadi penghasilan masyarakat di sini ada yang bertani, ada yang berkebun, dan ada yang kerja juga di perusahaan atau motor-motor di luar. Ya. Jadi seperti itulah kondisi yang ada di Desa Sukamulya. Kemudian masalah ini Pak, masalah prestasi misalnya kita ada BUMDes ya? Ada, BUMDes ya? ada berjalan. Permainan anak-anak itu Pak. Oh, unit usahanya itu ya? Iya. Masih satu macam itu ya? Iya, masuk satu itu. Masih satu. Oh ya, permainannya ada berapa macam itu Pak? Ada permainan cuma mandi bola, dijalankan lah ya, ya. masih berjalan. Masalah PPL ini Bu, apa masalahnya? Apa yang ada masalahnya? Kalau untuk permasalahan saya Pak, sebagai pendamping ya, pendamping kelompok tani, administrasi lah Pak, administrasi kelompok itu memang agak ini, karena kan petani kita nggak semuanya itu kalangan ataupun pendidikannya itu kan di atas ya Pak ya, jadi kan ada yang di bawah juga, jadi untuk daya pikir apa yang kita sampaikan itu lamban Pak gitu ya. Cuman ya itu Pak, cuman Pak perlahan-lahan dengan kesabaran penyuluh tadi lah untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan, seperti sekarang ini kan kita untuk ketahanan pangan itu ya Pak, dengan adanya presiden baru Pak, kemudian menteri pertanian kita Pekanbaru, dan kebetulan mereka ataupun beliau-beliau itu kan memang dari pertanian dulu awalnya, jadi sekarang ini pertanian ini memang harus digerakkan dan ditingkatkan untuk merubah ataupun sikap dari petani-petani yang ada gitu Pak. Terus untuk ini ya Bu, tanaman padinya apa ini ya, kendalanya atau tidak ada kendala atau bagaimana? Kalau tanaman padi Pak, ya udah pasti ada kendala Pak gitu kan, karena kan kita satu tak ada hujan. Tak ada hujan itu kita kan nggak bisa menanam sesuai dengan rencana kita, karena kan kita mengharapkan air hujan. Kemudian untuk pertanaman yang sudah ada itu Pak, kendala kita hama, penyakit kan gitu Pak. Karena kan tidak semua orang tahu gitu kan jenis-jenis penyakit atau hama. Nanti yang datang itu hamanya apa, kita bilang penyakit apa, ternyata lain gitu Pak. Tapi dengan adanya program-program untuk pertanian ya alhamdulillah Pak, selama ini petani pun tidak mengeluh akan itu. Terus apalah harapan Ibu ke depan untuk semua dari petani, untuk palawija, apa segalanya? Ya harapannya itu Pak, karena mulai adanya bantuan-bantuan ataupun program-program dari pemerintah pertanian ya Pak ya, khususnya pertanian kepada kelompok tani dan petani, ya ayo kita majukan pertanian, tingkatkan produksi, karena ini untuk kesejahteraan kita semua, khususnya untuk Desa Sukamulya Pak. Oke, terima kasih Bu. Silakan. Oke, saya balik lagi ke Pak Irwanto sebagai ketua DPD ya. Menurut pandangan ketua ya kan, sebagai ketua BPD, bagaimana nih pelayanan yang sudah diberikan pemerintah desa dan masyarakat? Oke, baik, terima kasih kepada sahabat saya, rekan saya Pak Budi. Saya nggak asing lagi, sering berjumpa dekat, baik di sini maupun di mana-mana berada pasti tetap dia ketemu. Kan begitu. Jadi kalau menurut pandangan saya sebagai Ketua BPD, sebagai tupoksi kami, sebagai fungsi pengawasan masyarakat, ya, pemerintah desa, fungsi menampung aspirasi masyarakat, ya, fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat, fungsi pembahasan RAPBDes, ya kan, dijadikan perdes PBDes. Nah, jadi hari ini kami sebagai mitranya kepala desa, menurut pandangan saya, ketika ini beliau dilantik dalam hal pesta pilkada menang tahun 2022 ya, dilantik, kemudian menjabat di sini. Pandangan saya ini sudah
akan melaksanakan perbaikan-perbaikan dengan tupoksinya. Karena pemerintah desa ini nggak akan bisa jalan kalau tidak bekerja sama, kalau tidak bisa merangkul para mitra-mitranya. Ada BPD, ada LPMD, ya kan, ada Karang Taruna, ada PKK. Ini harus bisa berkolaborasi nih, kepala desa ini harus bisa merangkul. Kalau nggak bisa merangkul ini, apa visi misi dia nggak akan bisa jalan. Jadi dalam pelaksanaan pemerintah ini, kepala desa sudah maksimal untuk melaksanakan. Ini bukan karena di depan ada. Bukan. Apalagi beliau sudah menjadi kepala dusun dan pernah menyalonkan, kalah. Sebelumnya ya? Sebelumnya kalah, Imamnya Samin, kalah dia. Nyalon lagi dia menang. Dapat rezeki lah. Jadi pada prinsipnya kalau memang Anda, saudara, mau membangun desa ini, ya laksanakan sesuai dengan fungsi dan aturan regulasi yang ada. Tidak ada masalah. Jangan ego-person yang Anda bawa. Jadi harus berkolaborasi, kerjasama yang baik. Betul Pak? Betul Pak. Kemudian ada yang lupa nih Pak Budi, untuk memperkenalkan diri nih. Untuk memperkenalkan diri, baik, nama saya Nuswanto, Kepala Desa-Desa Sukamulya. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ketua BPD, Bapak Irwanto. Sebelah kanan saya ada Pak Sekdes, Bapak Nur Hadi SPD. Kemudian ada Ibu PPL kita, Ibu Dina. Terus kemudian ada Bapak LPMD, Bapak Endi Wijaya. Gitu Pak. Jadi menjawab 3 kata tadi. Ya. Penggunaan dana desa. Nah, ini udah melalui prosedur atau apa? Musyawarah desa lah itu kan? Ya, betul. Jadi tentang penggunaan dana desa itu semua diatur. Ada pagunya, ada aturannya. Ya kan? Karena penggunaan dana desa itu sumbernya ada 2. Yang jelas ya, dari APBN yang dinamakan dana desa, kemudian dari APBD, kemudian dari dana alokasi umum, ya kan? Kemudian dari PAD desa, itu pun kalau ada. Harapan kita nantinya pemerintah ini betul-betul bisa menggali potensi bersama-sama kepala desa lah, nggak usah sama masyarakat. Nggak bisa ini kepala desa kerja sendiri, tanpa bekerja sama dengan BPD, masyarakat, LPMD. Ya nggak bisa. Kalau PAD Pak, kami pun baru kemarin melaksanakan untuk bantuan nasi anak yatim dari PAD desa Pak. Selama kami berjalan di tahun Pak ya. Jadi sumber dana itu kami sudah ada dari PAD desa, dari sektor bantuan tanaman ya, sewa lahan. Ini sudah menghasilkan, sudah ada PAD besarnya, nanti Sekdes yang bisa menerangkan berapa besarnya nominalnya. Dan sudah kami peruntukkan, kami salurkan untuk parkir miskin kemarin. Itu lahan yatim piatu, lahan sawah untuk sawah ya, padi. Nah, jadi penggunaan dana desa itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan pagu. Iya, lembaga pengawas sudah betul. Sudah betul. Makanya prinsip pemerintahan ini kalau memang mau aman nyaman ya transparansi, betul. Harus berkomunikasi yang baik kepada unsur-unsur pemangku kepentingan. Ada BPD, ada LPMD, apalagi ada Musdes. Karena dalam hal penggunaan desa itu harus menyerap aspirasi masyarakat. Untuk apa ini uang yang miliaran ini? Yang sumbernya dari APBN itu yang namanya dana desa. Kalau ADD jelas penggunaannya untuk penyelenggaraan pemerintah desa, untuk sitap kepala desa, perangkat desa, tunjangan BPD, TK dan lain-lain. Tapi kalau dana desa itu ada aturannya. Untuk ketahanan pangan 20%, ya kan, untuk BLT berapa sekarang 15%, ya kan? 15% nanti untuk tahun anggaran 2025. Jadi seperti itu, ada aturan-aturan nanti untuk apalagi stunting itu apa, ada aneh item itu yang sudah diarahkan oleh pemerintah. Jadi kita menyesuaikan seperti itu. Pak Sekdes bisa tambah lahan desa juga Sekdes? Iya Pak, izinnya Pak Kades, Pak Ketua, Bapak Ibu yang hadir. Terkait lahan tadi sesuai Perbuk atau Perda di 2007 bahwasanya Desa Sukamulya mekar dari Desa Teluk. Kemudian di tahun 2023 kemarin ada penegasan batas desa Pak, ya kan. Kemudian kita melakukan batas desa kerjasama antar desa jiran-jiran. Akhirnya kami ada luasnya 561 hektar.
Di 561 hektar tuh 20 hektarnya lahan pertanian sawah, kemudian di 100 hektar ada jagung palawija, kemudian pembibitan ada sekitar kurang lebih 1 hektar yang berada di Dusun Swadaya. Itu pembibitan hortikultura di Dusun Swadaya. Itu kalau kita berkunjung situ ternyata market mereka sudah sampai ke luar provinsi Pak, ke Aceh. Jadi mahasiswa KKN tuh kalau kemari mereka tanda-tanda dulu, Pak itu di sana pembibitan apa gitu kan? Oh itu pembibitan cabai, terong dan sebagainya. Mungkin mereka juga membantu untuk mempromosikan. Kemudian Pak di Desa Sukamulya juga selain sumber daya alamnya ada sumber daya manusia Pak, ya kan? Seperti kita lihat, alhamdulillah di 2024 ya Pak, Sukamulya juara MTQ tingkat kecamatan. Dan kecamatan ya? Iya. Karang Taruna lagi kan? Taruna lagi. Kemudian ada juga PSHT Pencaksilat Dusun Kepala Sungai 1 ya Pak. Itu ada Pandi Besi Bintang 7 kalau nggak salah. Nah itu buat parang arit. Nah itu di Dodos. Itu di Hut Langkat sempat kami bawa juga produk-produknya Pak. Izinnya nanti bisa tertinjau. Oh boleh. Boleh lah. Buka di Indonesia. Jadi itulah Pak potensi yang ada di Desa Sukamulya. Dan untuk mendukung pertanian Pak, Desa Sukamulya kemarin di tahun ini dan tahun 2023 memfasilitasi membenahi jalan ke usaha tani, jalan desa. Usaha tani. Iya. Yang tahun ini ada ke lahan persawahan di Dusun Pasar 12. Kemudian ada di Dusun Kepala Sungai 1 tuh arah ke pertanian. Kemudian tadi terkait PAD Pak, alhamdulillah BUMDes kita ada juga bergerak di bidang wahana permainan. Kemudian pernah juga bergerak di pupuk ya Pak Endi, di pupuk. Kemudian kita ada penyewaan alat hand tractor Pak, jetor itu kita sewakan, kemudian mereka setor PAD-nya ke kita. Jadi kita kumpulkan kemarin dan kita realisasikan di bidang santunan anak yatim. Balik di sini. Iya. Jadi itulah Pak gambaran yang ada di Desa Sukamulya. Dan untuk religi kita ada makam yang di Datuk itu ada di Dusun Swadaya. Dusun Swadaya. Ada religi. Itu makam Datuk apa? Datuk Lemukut. Dia termasuk pendirian Melayu, termasuk pelestari suku Melayu di Langkat. Karena saya pernah baca juga bahwasannya di Kecamatan Canggang itu kepala sungai, desa kepala sungai yang jiran kita Pak, pernah jadi ibu kota Kabupaten Langkat. Pulau Haji atau sebutannya. Ya, mungkin cara nanti boleh juga dibedakan di ekspor supaya kita memperkenalkan desa kita, desa kita. Ya kan, ikon desa kita ini gitu loh. Bahwa Desa Sukamulya ini sudah belajar untuk mengarah ke desa mandiri, ya sudah punya PAD. Tapi tinggal bagaimana kita ini merangkul, ya kan, mengajak masyarakat ini untuk mempunyai inovasi-inovasi dasar, ya kan, supaya bisa ini desa menjadi desa mandiri. Kan itu maksudnya tujuan dana desa itu. Iya. Pak Andi sebagai SPM, apa aja Pak yang sudah dilakukan Pak? Ya Pak, saya LPMD Desa Sukamulya. Saya hanya membantu kinerja dari Bapak Kepala Desa dan perangkat desa, macam gotong royong, pembangunan jalan yang ada di pengerasan Desa Sukamulya di Dusun Pasar 12, di Kepala Sungai 1, terus di mana? Di Kepala Sungai 2. Kepala Sungai 2. Kami LPMD ada 12 orang. Setiap ada kegiatan gotong royong ya ini ikut. Terus ini dari sana tuh bagus ya, aspalnya bagus. Yang kemarin belum Pak? Belum. Ya, dari Pasar 12 inilah
hilang padi terus sampai kamu nangka. Itu kapan rencananya Pak? Udah ada rencana belum? Jadi begini Pak, izin ya. Jadi terkait inilah harapan masyarakat Kecamatan Sanggang, bukan khususnya untuk Sukamulia. Kok bisa jalan ini terus dihormi? Iya. Ya kan, 4 kilo lagi tuh Pak. Jadi kemarin jumpa kita juga sama pengawas PU, dan PU waktu dia CM mau akhir pekerjaan itu, dia menjawab bahwasanya akan dilanjutkan di tahun 2025 ini anggaran DAP. Cuman bulannya belum tahu Pak ya? Belum tahu anggaran DAP. Agustus. Nah kan gitu dan kita sudah usul juga sama Bapak PJ Bupati ketika PJ Bupati rombongan datang kemari tentang terkait masalah kemarin, masalah PKK ya dan posyandu, kemudian peninjauan makan bergizi untuk anak sekolah. Nah, di situ masyarakat mengusulkan juga sama Pak Bupati, PJ Bupati Faisal Asribi ya. Beliau pun juga menjanjikan tahun 2025 akan kita laksanakan ini penerusan hormi. Jadi harapan kita kalau bisa harus dihormi karena itu infrastruktur itu sangat diperlukan oleh masyarakat supaya bisa mendorong perekonomian masyarakat Kecamatan Sanggang. Karena tengah ini Pak, dari sana bagus ya kan? Iya. Ke situ jelek ya kan? Sambil ini, di sana bagus. Ya, mungkin karena anggaran kemarin yang dibangun itu 3 kilo dari mulai depan ini pasar Simpang ya Kilang sampai nyambung ke dusun Cintaraja Pondok Merpati ya, desa Cintaraja dusun Pondok Merpati itu 3 kilo. Itu kemarin kita lihat di plannya aja pakai dana dari pusat. Dana pusat, dana apa itu tentang apa itu? Dana alokasi sawit apa? Dana hibah. Dana hibah kebun kelapa sawit. Dari situ dia bisa dibangun. Pikir karena dari sana kemari orangnya cengkal-cengkal. Oh enggak, kita berharap seperti itu. Sangat merindukan lah Sanggang ini harus bisa menjadi, karena menghubungkan berapa ini bisa ke Tanjung Pura, bisa ke Deli Serdang, ke ke Batang Seri, ke Baran Perak. Jadi sangat strategis ini jalan, haruslah pemerintah harus betul-betul memperhatikan ini menjadi skala prioritas ini. Ini harapan kita kepada pemerintah sekarang, baik itu Bapak Bupati nanti ya, Pak Ondim kalau dilantik nanti ya, Gubernur ya kan, bila perlu pun Presiden. Sini menjadi skala prioritas. Ya mudah-mudahan harapan Bapak itu terkabul lah, mudah-mudahan. Amin. Karena ini harapan kita semua untuk masyarakat Kecamatan Sanggang. Oke, terima kasih. Yang terakhir Pak, sebelum nanti kita tinjau lah mana-mana yang apa itu kan, apa yang mau Bapak sampaikan terakhir ya, kepada masyarakat kepada pemerintah kabupaten mungkin apa kan, untuk pengembangan atau memajukan desa Bapak di depan, apa yang mau Bapak sampaikan ini? Apakah harapan apa kan? Harapan sama masyarakat, ya. Harapan sama pemerintah Pak, pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat. Ya, makasih Pak. Kalau harapan kami ini di sini selaku pemerintah Desa Sukamulia, harapan kami supaya masyarakat juga ikut serta dalam membangun desa kami, Desa Sukamulia ini Pak. Artinya juga saling bekerja sama Pak ya kan, namanya juga terkadang ada swadaya namanya gotong royong. Sekarang agak susah namanya gotong royong Pak ya kan, karena masyarakat tahunya udah ada dana desa kan seperti itu. Jadi masih alhamdulillah sini masih bisa Pak kalau untuk gotong royong. Terus untuk harapan kami ke pemerintah supaya lebih diutamakan tentang kesehatan juga saya rasa Pak. Karena di sini kadang-kadang masyarakat miskin ini terkadang-kadang begitu sakit masuk rumah sakit butuh kartu KIS gitu. Nah itu kadang nggak punya, kadang nggak ada punya, yang punya pun terkadang tiba-tiba mati. Nah di situ kesulitan kami Pak. Jadi itulah harapan kami untuk pemerintah di bidang kesehatan, juga di bidang ketahanan pangan juga ini. Saya minta harus lebih banyak lagi saya rasakan gitu Pak. Oke, Itulah Pak. Terima kasih. Jadi demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Setelah ini bisa kita meninjau Pak ya. Boleh, Pak. Beberapa lokasi strategis Ya. Oke, sampai jumpa guys. Jangan lupa di like, komen, subscribe ya kan. Biar mantap apa kita tayangan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
pembibitan ini dikelola oleh masyarakat Desa Sukamulya, Pak. Cabe ya. Sini nih, Pak. Cabai, terong. Macam ini Pak, ada pepaya. Ya. Nah, ini pepaya. Satu ciri khas. Kalau Iya, ini kemarin betul. laporan Pak selamat datang Sukamulya. Nah, yang kita lihat ya Pembibitan Pak. nih. Terkenal buatnya Pak. Jadi Pak Budi, di rumah ada tanam-tanam. Nggak ada Pak. Pekarangan nggak ada, nggak punya pekarangan. Karangan, Iya. daun seledri, Oh, ini seledri. tomat, jeruk, macam ini. Apa ini? Ada pepaya. Loh, pepaya ya. Di satu dusun ini dah ini semua nih Pak ya. Ya, rata-rata dusun swadaya ini dari ujung sana sampai ujung